pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Untuk mengetahui apa itu ekosistem dan komponen apa saja yang ada dalam suatu ekosistem, tonton dan simak video berikut ini. Jadi, sebelum mempelajari lebih jauh tentang jenis-jenis ekosistem dan komponen penyusun ekosistem, terlebih dahulu kita harus tahu apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup atau biotik dan lingkungan tak hidup atau abiotik yang saling memengaruhi. Kemudian jenis-jenis ekosistem yang pertama ada ekosistem alami. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk tanpa campur tangan dari manusia. Ekosistem alami ini terdiri atas dua bagian. Yang pertama ada ekosistem darat. Ekosistem darat terbagi atas hutan hujan tropis, savana, padang rumput, dan tundra. Nah, kemudian ada ekosistem air yang terdiri dari rawa, danau, dan sungai. Selanjutnya yang kedua ada ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibentuk atau dimodifikasi oleh manusia seperti sawah, kebun, waduk, dan taman kota. Selanjutnya kita masuk ke komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem terbagi atas dua bagian. Yang pertama ada komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Kemudian ada komponen abiotik yang terdiri dari tanah, udara, cahaya, suhu, dan air. Sebelum mempelajari tentang bentuk interaksi ekosistem, mari kita jawab soal berikut ini. Selanjutnya ada interaksi antar komponen ekosistem seperti interaksi antar komponen biotik atau makhluk hidup. Contohnya yang pertama ada predasi. Predasi adalah satu organisme atau predator yang memangsa organisme lain untuk memperoleh makanan. Contohnya seperti singa memangsa zebra. Yang kedua ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan erat antara dua spesies berbeda yang hidup berdampingan. Simbiosis ini terbagi atas tiga bagian. Yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah kedua spesies yang saling menguntungkan, misalnya bunga dan lebah. Kemudian ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah satu spesies yang diuntungkan namun yang lain tidak dirugikan. Contohnya seperti ikan remora yang menempel pada hiu. Selanjutnya ada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah satu spesies atau parasit yang diuntungkan sementara yang lain atau inangnya dirugikan. Contohnya kutu pada hewan. Adapun bentuk interaksi selanjutnya yaitu ada kompetisi. Kompetisi adalah dua atau lebih organisme yang bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas seperti makanan, air, dan tempat tinggal. Nah, contoh hewan yang berkompetisi itu seperti kambing dan kuda, di mana mereka berkompetisi untuk mendapatkan rumput pada sepetak lahan yang sama. Nah, selanjutnya ada interaksi antar komponen biotik dan abiotik yang dimana terdiri dari aliran energi. Aliran energi adalah rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk energi lainnya yang dimulai dari sinar matahari lalu berpindah ke produsen, konsumen primer, konsumen tingkat tinggi hingga saproba atau pengurai. Nah,
Pada aliran energi terdapat beberapa bagian penting, seperti yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi utama bagi hampir semua ekosistem di bumi. Energi matahari digunakan oleh organisme fotosintetik untuk menghasilkan makanan. Kemudian yang kedua ada produsen. Produsen merupakan organisme autotrof seperti tumbuhan, ganggang, dan fitoplankton yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi kimia melalui proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga ada konsumen yang memperoleh energi dengan memakan organisme lain. Konsumen terdiri dari 3 tingkatan. Konsumen pertama yaitu konsumen primer, contohnya belalang memakan rumput. Konsumen kedua yaitu konsumen sekunder, contohnya katak memakan belalang. Konsumen ketiga yaitu konsumen tersier, contohnya ular memakan katak. Konsumen keempat yaitu konsumen final, contohnya elang memakan ular. Kemudian yang keempat ada pengurai atau dekomposer, merupakan organisme seperti bakteri dan jamur yang menguraikan bahan organik dari organisme mati atau tumbuhan dan hewan menjadi nutrien anorganik yang kemudian dapat digunakan kembali oleh produsen. Bentuk dari interaksi aliran energi ini yaitu terdapat pada rantai makanan, di mana terjadi urutan organisme yang memakan satu sama lain. Jadi, rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup di suatu ekosistem yang menunjukkan bagaimana energi dan nutrisi berpindah dari satu organisme ke organisme lainnya. Pada aliran energi, salah satu bentuk interaksinya ada pada rantai makanan. Yang pertama ada matahari. Semua kehidupan di bumi bergantung pada energi matahari. Energi ini digunakan oleh tumbuhan untuk membuat makanan melalui fotosintesis. Yang kedua ada padi. Padi menggunakan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida untuk membuat makanan. Karena bisa membuat makanannya sendiri, padi disebut produsen. Yang ketiga ada belalang. Belalang memakan daun padi, ia mendapatkan energi dari tumbuhan sehingga disebut konsumen pertama atau herbivora. Kemudian yang keempat ada katak. Katak memakan belalang, energi dari padi berpindah ke belalang, lalu ke katak. Katak disebut konsumen kedua, yaitu karnivora kecil. Kemudian yang kelima ada ular. Ular memakan katak dan disebut konsumen ketiga. Ia adalah predator dalam rantai makanan ini. Yang keenam ada elang. Elang memakan ular. Karena tidak ada hewan lain yang memangsa elang secara langsung, ia disebut konsumen puncak. Kemudian yang ketujuh ada jamur. Saat semua makhluk ini mati, jamur menguraikan sisa tubuh mereka menjadi zat hara. Zat ini diserap kembali oleh tumbuhan seperti padi. Dari penjelasan tadi, kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis ekosistem beserta komponen penyusun ekosistem. Nah, agar adik-adik lebih paham, mari kita jawab beberapa soal berikut ini.